بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kasih Pak. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan para ibu, kaum ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki separuh dari bulan Muharram. 15 hari sebelumnya, di hari yang sama, Kamis, kita berada di awal tahun baru Hijriyah. Walaupun sudah 15 hari kita melalui bulan Muharram 1442 Hijriyah ini, pengetahuan kita tentang nilai dan hikmah dari peristiwa hijrah itu belumlah tuntas. Belumlah selesai. Masih banyak lagi bahasan-bahasan yang bisa kita gali dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, terutama hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Pagi hari ini kita akan menyampaikan satu bahasan yang berkenaan dengan ikhtiar, rancangan terbaik, perencanaan terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hijrah. Jadi kalau kita punya ikhtiar, punya tujuan, ada tujuan yang awak ingin capai, kemudian untuk mencapai tujuan itu awak buat ikhtiar. Kita lakukan perencanaan terbaik, usaha terbaik. Maka usaha yang kita lakukan itu la yata'arad ma'al iman bil qadar wa tawakkal alaih. Jadi perencanaan baik yang wak karajokan itu untuk tujuan baik tidak bertentangan dengan keimanan kita kepada takdir Allah dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil salah satunya dari bahasan hijrah. Sekarang orang tidak sedikit di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang belum tuntas, bahkan kemarinnya semakin menjadi-jadi, menentang, membuat pertentangan antara ikhtiar dan takdir, ikhtiar dan tawakal. Padahal dia tiga sejoli ini, sejalan beriringan ini. Ikhtiar, takdir, tawakal tidak bisa dilepaskan. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila selesai engkau melakukan satu urusan, fansab, kerjakan urusan yang lain. Tidak ada perintah kita untuk berpangku tangan, untuk menopang dagu, untuk bersantai-santai, tidak ada. Fansab, kerja. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Usahakanlah apa-apa yang engkau butuhkan untuk akhiratmu. Surah wak busau oleh Allah. Kalau mau bahagia akhirat, mau masuk syurga Firdaus, wabtaghi, cari, usahakan
Tapi ada juga perintah Allah berikutnya di ayat yang sama ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Salat iyo, puasa iyo, zakat iyo, haji iyo, berbuat baik iyo, berdakwah iyo, nasibmu di dunia jangan dilupakan. Oh, makan, anak ke sekolah, oh ke sehat, harus ada ikhtiar yang kita akan usahakan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi kalau orang menyatakan nggak takui lo jo corona, perlu takui, lebih takui lo ke corona le ketimbang kepada Allah. Bahasa seperti ini harusnya tidak keluar dari lisan seorang muslim. Karena Allah mencerminkan muslim itu mulia dia karena ilmunya. Orang muslim itu Allah muliakan mereka karena wawasannya. Takut kepada Allah tidak bisa disamakan dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada yang namanya Khaliq, interaksinya, muamalahnya, kita dekati Khaliq. Takut kepada Allah, ya, kita dekati Khaliq. Salat kita, bangun waktu subuh-subuh, tinggal ngantuk. Ini namanya ikhtiar karena ambo takut kepada Allah. Bayar zakat, berwakaf kita, biar Allah tidak marah, harta ditip tapi tidak pernah dijual belikan jalan Allah untuk hitungan parui surang saja. Keluarkan dia karena takut kepada Allah. Begitu caranya didekati. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, menghindarlah dari makhluk itu. Menghindar. Takut orang membawa golok di luar tu. Golok dibawanya, dia cung-cungnya siapa bagak lawan nambo. Siapa bagak lawan kalau alun tamai ilai kaji awak, dah usah awak dakiinyo. Tebangnya liya awak. Biasanya menebang mata pisang, kau liya awak tebangnya. Tinggal istri, tinggal anak. Atau kekhawatiran kita dengan yang lain-lain, hindari, menjauh. Takut jo corona, hindari dia, jangan didekati. Ada petunjuk-petunjuknya dari para ahli. Pakai masker, pakai ini, jaga jarak, dan seterusnya itu. Itu ikhtiar. Dan ikhtiar itu selama kita menjalankannya baik, dia tidak pernah bertentangan dengan yang namanya iman kepada takdir. Dan tidak pernah bertentangan dengan tawakal seseorang kepada Allah. Kita akan kaji sedikit sejarah yang disampaikan oleh para ulama tentang kecerdikan Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Maksudnya, ba'a caronyo Rasulullah mengatur strategi dalam hijrah itu sehingga selamat sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah kan Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Bisa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya Allah, terbangkan aku dari Mekah ke Madinah. Tapi kan proses yang terjadi hijrah itu enggak seperti itu, enggak seperti Isra Mi'raj. Tapi ada peristiwa macam-macamnya. Ada sampai Rasulullah 3 hari di Gua Thur. Ada Rasulullah dikejar. Ada Ali dihunuskan pedang ke lehernya. Ada peristiwa macam-macam. Berpeluh keringat. Sampai keluar ayat menerangkan kekhawatiran dan ketakutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka semua ini adalah proses cerminan akan ikhtiar usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam tujuan beliau yang baik ada ikhtiar yang baik, ada usaha yang baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi awak kalau awak punya rencana
Awak kan yo lulus kuliah, ambo kan yo dapat karajo rancak. Tak bisa awak bersantai-santai saja. Ikhtiar sembari kita berdoa dan sembari kita mantapkan dalam hati sadonyo golah Allah putuhkan. Sudah Allah tentukan. Cuman ambo sebagai manusia nio berikhtiar yang terbaik karena yang Allah nilai bukan akhir saja, tapi yang Allah lebih banyak nilai bu, ini dia proses. Yang awak sedang usahakan kini itu yang Allah akan nilai, bukan hanya akhirnya saja. Dapat kerajo, dapat nilai 10. Orang yang tak dapat kerajo, dapat nilai 0. Begitu bu, dalam Islam? Tidaklah. Dapat awak jodoh, 100 nilai awak, kan awak berusaha. Tak dapat jodoh, 0 nilai awak. Orang tu berusaha jo. Allah bukan nilai akhir, Allah nilai ni proses-proses yang kita kerjakan ini. Termasuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikhtiar. Yang pertama sekali ini, beliau meninggalkan rumah beliau di siang hari, di tengah matahari terik itu. Pas matahari sedang terik, angin, panih garang, Rasulullah keluar dari rumah beliau. Kalau suasananya dalam suasana cuaca yang panas, suasana yang angin, orang Arab malih keluar. Ada yang keluar, tapi mereka malih keluar. Maka Rasulullah cari waktu yang paling pas sekali untuk keluar rumah beliau. Kapan itu? Di saat matahari sedang terik sekali. Tak jam 8, jam 9 berarti itu. Waktu duha. Tapi di saat matahari sedang terik sekali. Jadi jam sabalih, jam 2, jam 1. Sawana-sawana angin. Di waktu itu Rasulullah meninggalkan rumah beliau menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Kenapa tidak waktu pagi Ustaz, habis subuh misalkan? Atau pas matahari katarang? Orang Arab ramai, banyak. Karena matahari alun terik lah, alun angin. Ini Rasulullah menghindari mata-mata, wajah-wajah, penglihatan-penglihatan orang kafir. Mereka sudah mencium ini bau-bau di mana Rasulullah akan meninggalkan Mekah. Tapi dibuat strategi bagaimana mereka tidak tahu tentang hijrah ini. Makanya dipilihlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu yang sangat terik sekali cahaya mataharinya. Yang kedua, sewaktu Rasulullah meninggalkan rumah beliau, beliau pakai penutup kepala, penutup wajah. Jadi kalaupun orang kafir melihat ini sosok seperti badan Rasul, seperti badan Muhammad gitu ya, ungkapan orang kafir nih, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi mereka tidak bisa memastikan iya kok Rasulullah kok, iya kok Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah menutupi wajah beliau dengan sehelai kain. Kalau dia awak bahasanya pakai imamah, diturunkan ke bawah begitu. Dan bagi orang Arab itu suatu budaya saja. Kalau matahari sedang angin, mereka pakai imamah penutup kepala, budaya saja, tidak ada masalah. Sampai sekarang pakaian orang masih seperti itu. Para imam itu dia pakai sorban di kepala. Nah, kadang-kadang nampak bibirnya, hidung, mata tidak nampak. Rasulullah lebih beliau turunkan lagi ke bawah. Jadi kalaupun orang mengira itu, tapi tidak 1% itu Muhammad. Tapi perkiraan mereka tidak 1%. Kenapa? Karena tidak nampak wajah. Ya Asraman itu ibu jangan di pasar kan. Kok sangko jamaah Al-Falahnya ya wasapo. Pas dibukanya masker kiranya bukan jamaah. Dari belakang kok mirip gitu. Pernah praktekkan sekali dan ikut terjadi malu gitu ya. Di lampu merah nampak abang Gojek, kok sangko udah kok orang kampung gitu. Dah menceliak orang. Dah celiaknya. Kok ragu. Bukanya masker ternyata bukan. Dah.
Kan ragu kita, bantuannya iyo, tapi pas dibuka maskernya ternyata bukan beliau. Apa kata Rasul SAW? Khairun nas idza amila amalan an yutqinah. Sebaik-baik manusia apabila dia melakukan satu amalan, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan itu. Lanjut Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah sampai di hadapan rumahnya, di depan rumahnya Abu Bakar, Rasulullah katakan kepada Abu Bakar Siddiq, kosongkan rumah engkau. Jadi istri, anak-anak beliau tidak boleh ada di rumah. Kosongkan rumah. Dikosongkan oleh Abu Bakar. Maka tinggallah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq saja di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatur strategi untuk melakukan hijrah, untuk pergi hijrah meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Mudah itu bana? Ya mudah itu bana. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin selamat dalam peristiwa hijrah ini. Dan kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran. Rasulullah saja Habibullah kekasih Allah, seperti itu jelimetnya beliau memperhatikan usaha beliau agar bisa selamat dari buruan Abu Jahal dan kawan-kawannya, selamat dari proses hijrah. Bertahun-tahun Rasulullah dizalimi oleh Abu Jahal, Rasulullah ingin selamat. Dan Rasulullah ingin memperlihatkan kepada kita, kalau engkau mau menang, maka berusahalah. Kalau engkau mau berhasil, maka berikhtiarlah. Sematkan di dadamu keyakinan bahwa yang berkuasa itu Allah, namanya iman kepada takdir Allah. Sematkan di dadamu bahwa engkau berserah diri kepada Allah. Kemudian kerjakan, lakukan, berikhtiar, berusahalah. Itu pesan Rasulullah dalam hijrah. Istri beliau keluar, anak beliau meninggalkan rumah. Tinggallah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Awak salamualaikum menduga Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari rumah beliau kan? Awak menduga Rasulullah hijrah dari rumah beliau? Tidak. Rasulullah itu hijrah dari rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan waktu hijrah itu Rasulullah tidak memberitahu secara detail kepada Abu Bakar kemana rute perjalanan. Ambo kalau bawa jamaah pergi umrah musim haji, bagiakan ke mereka itinerary namanya. Bu, Pak, ko jadwal perjalanan. Hari Kamis habis subuh awak berkumpul. Mudiko jam 9 mudiko, jam 11 mudiko, jam 12 nanti awak titik kumpul di sini. Asar nanti begini, maghrib begini, isya begini. Itu kalau awak. Tapi Rasulullah waktu hijrah tidak memberitahu kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini kan ditawari nih Bu. Ya Abu Bakar, ini kita dapat perintah Allah untuk meninggalkan Makkah ini. Dan aku meminta kepada engkau menjadi orang yang terbaik bisa mendampingiku. Abu Bakar tak do. Bahaya Rasulullah. Istri awak tu tinggal di rumah tu. Anak ambu kamelayakan. Awak cucu pertama kelaya gua. Bahaya. Tidak ada. Tak ada keluhan itu keluar dari mulut Abu Bakar Siddiq. Makanya namanya Abu Bakar. Tatkala beliau diminta, aku ingin engkau menjadi orang yang terbaik mendampingiku. Sama'an wa ta'atan, siap ya Rasulullah. Aku siap mendampingi engkau ya Rasulullah. Tapi setelah menjadi orang pilihan, Abu Bakar pun tidak diberitahu kita mau ke mana. Yang tahu ya pergi hijrah ke Madinah. Tapi singgah di mana, tinggal di mana, menuju mana, tidak diberitahu. Jadi jangan ada terframe di pikiran kita, Abu Bakar tahu kalau beliau pergi kian,
pergi ke situ, pergi ke situ. Tidak tahu Abu Bakar Siddiq. Jadi karena tidak tahu Abu Bakar Siddiq ini termasuk tidak punya persiapan. Tatkala beliau mesti 3 hari 3 malam berada di Gua Thur, di puncak Jabal Nur. Di dalamnya ada satu gua namanya Gua Thur. 3 hari 3 malam di situ. Khawatir, takut menggigil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aku bisa begitu. Karena beliau tidak punya persiapan, Bu. Dan terpikir dia Abu Bakar Siddiq kalau beliau akan 3 hari 3 malam di situ. Kenapa? Karena Rasulullah tidak beritahu. Kok mau itu mana Ustaz? Subhanallah. Ini dia hikmah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin benar-benar terjaga selamat betul ini hijrah ini. Jangankan Bapak Ibu rahimakumullah, Ali ibnu Abi Thalib tahu perjalanan Rasulullah, Abu Bakar saja tidak tahu. Ali siapa itu? Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah. Tolong lalu situ Ali. Jangankan Ali tahu Rasulullah kapai kama, Abu Bakar Siddiq saja tidak diberitahu. Makanya waktu Ali ditodongkan senjata di leher beliau oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya Ali tidak tahu pasrah. Kama. Tidak tahu. Beda kalau dia sudah tahu, Bu. Tanyalah Pak Polisi yang santiang ilmu BAP, berita acara pemeriksaan. Pak tadi, jam sekian mengah. Pas dalam mengiti itu Pak Polisi itu tidak mencari caliak gitu loh. Lah tabaco dari jawaban awak berduto tu mah. Lah tabaco dari jawaban awak berduto. Tahu beliau. Kalau orang Singapura kini lah pakai alat, pasangnya alat di Isikoa, di imigrasinya itu. Nampaknya aneh masuk imigrasi. Dipasang di Isikoa alat. Kalau bukanya HP wak dibuka semua macam. Dari mana Ci, ya kan? Kemana, tujuan apa? Kalau nanti wak berduto, berbunyi-bunyi. Berduto ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib apa yang mau didustakan kepada Abu Jahal, kepada kawan-kawan, walaupun mereka orang kafir, dawa agak berduto kepada mereka itu. Tapi apa yang mau didustakan? Ini Bu yang dihadapi Rasulullah ini orang Quraisy. Dan orang Quraisy ini Pak adalah orang yang terkenal strategi perangnya. Hebat dalam strategi berperang. Sebelum Rasulullah ditunjuk menjadi Nabi dan Rasulullah, Quraisy ini termasuk yang dikhawatirkan oleh orang banyak. Strategi perangnya hebat, pintar, cerdas dalam strategi perang. Tapi bodoh dalam keimanan. Sehingga mereka mati dalam kejahiliahan. Ada berapa perang itu? Macam-macam perang. Ada perang buas, buas. Ada perang yang gara-gara ontanya terluka. Untuk terluka perangnya itu sampai bertahun-tahun. Adujo berperang selama 40 tahun tidak pernah henti. Gara-gara pacakak di pacuan kudo. Berjudi, pacakak pacuan kudo sampai puluhan tahun tidak selesai perang. Dan perang-perang lainnya. Jadi orang-orang tahu kalau mereka ahli strategi perang. Jadi yang dihadapi Rasulullah ini bukan orang biasa. Ini pakar strategi perang. Buktinya saja orang kafir itu sampai jua akhirnya mereka ke depan Gua Thur. Nanti Santalim boleh ceritakan. Tapi yang jaleh mereka sampai jua mencium Rasulullah di atas, di depan atau di dalam Gua Thur. Walaupun akhirnya mereka tidak jadi mendapati Rasulullah atau mendapatkan Rasulullah di situ. Ali tidak tahu Rasulullah mau kemana. Abu Bakar tidak tahu Rasulullah mau kemana. Tujuan mana, singgah di mana. Apalagi Umar, Uthman dan yang lain-lainnya. Untuk apa? Untuk menjaga ini hijrah secara baik.
Ini Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu rahimakumullah, kan diminta Rasulullah, tolong gantikan posisiku Ali. Tidur Ali bin Abi Thalib, Bu. Itu kan ba'a kok bisa talaluk tuh orang kafir di luar tuh. Karena mereka mau mabuk kan. Mabuk. Mereka kan lihat di celah-celah pintu. Ada orang yang bergerak-gerak di dalam. Ada orang yang bergerak-gerak nampak di celah-celah pintu rumah Rasulullah itu. Ini ada Muhammad di dalam. Subhanallah, hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu mereka datang, mereka sudah melihat di dalam ada Muhammad. Padahal di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikepunglah rumah Rasulullah. Dikepung. Mabuk. Rasulullah sudah di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, mereka mau mabuk, tertidur dan ditidurkan oleh Allah. Tertidur dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbangunnya matahari lah terik, terbangun karena sinar matahari. Jago, pas jago dobrak pintu masuk ke dalam, disingkap selimut, ternyata yang sedang berbaring Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sudah meninggalkan Mekah, Pak. Tidak ada lagi di rumah beliau, apalagi di rumah Abu Bakar Siddiq. Beliau sudah meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Tapi Abu Bakar tidak diberitahu beliau mau ke mana. Terus Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan Mekah, beliau meninggalkan Mekah itu di tengah malam di saat sunyi. Jadi kalau di kitanya di saat orang kafir lah talaluk di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari mana? Dari pintu belakang. Bukan dari pintu depan. Rasulullah meninggalkan rumah Abu Bakar bersama Abu Bakar dari pintu belakang. Pintu belakang. Kalau pintu belakang menghadapnya ke arah selatan. Pintu depan rumah Abu Bakar menghadapnya ke arah utara. Mau ke mana Rasulullah? Mau ke selatan. Ini Madinah di mana posisinya? Kan itulah kok. Madinah kok di mana Mekah posisinya? Madinah ini posisinya di utara Mekah. Kok Madinah? Iko Mekah. Mekah kok di bawah kok? Ya, sebenarnya kalau di peta di bawah, sesungguhnya ini di atas kok. Ini Mekah, ini Madinah. Madinah ini di utaranya Mekah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, beliau tidak menuju arah utara ini. Kemana Rasulullah? Ke arah selatan, ke bawah. Ke arah selatan sini. Bukan ke arah utara, ke arah selatan. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam disewa seorang kafir Quraisy yang ahli dalam perjalanan padang pasir. Kalau orang Arab tuh kalau nyala disewa, nya ndak do cerita-ceritanya akan mungkir janji ndak do tuh. Diupah, dibayar, dia gaji, engkau tunjukkan, ayo perjalanan menuju sana, diupah satu orang. Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW tidak melewati jalur biasa. Madinah, Makkah, Madinah ini jalur utara. Tidak. Rasulullah berputar ke bawah dulu. Bapak Ibu rahimakumullah pernah pergi haji, pernah pergi umrah. Waktu tur Madinah, waktu tur Makkah, jalan-jalan di Makkah, naik bus dari Makkah, dari hotel. Keluar sampai pertama yang biasa kita kunjungi namanya Jabal Nur. Turun dari oto, bopoto, calik kate. Nampak di atas itu gunung gadang, bukit terjal, tinggi menjulang, runcing di atasnya. Di samping belakangnya itu ada satu goa namanya Goa Thur, tempat hijrahnya Rasulullah.
Itu kita keluar dari hotel di Makkah itu bukan menuju arah utara, menuju arah selatan. Kita menuju arah selatan Makkah, kata pendamping awak. Turun setengah jam setelah dia keluar dari hotel, turun nampak nanti Jabal Sur. Di situ nampak Jabal Nur, di situ ada Gua Sur. Kalau kita sebagai orang sekarang ini tidak masuk di akal kita ini. Subhanallah. Dari Makkah kemari sejauh Iko, tidak ada tu bu batang mangga, tidak ada batang perawih, tidak ada tabu, tidak ada. Dari Gunung Singgalang banyak tabu tidak ada. Yang ada padang tandus. Jadi kalau orang berjalan dari jauh kelihatan kecuali ada batu-batu yang menutupi. Kalau orang di hutan sini bisa manduk batang kayu, bisa manduk di rumpui, bisa manduk di lalang. Itu tidak bisa. Tapi semua dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya itu beliau memilih jalur itu, turun ke bawah ke arah negeri Yaman, turun ke bawah terus untuk mengelabui orang kafir nih. Turun ke bawah terus sampai di ujung nanti di pesisir Laut Merah, naik ke atas nanti keluar di namanya Thaniyatil Wada', mendekati kota Madinah. Dari Thaniyatil Wada' Rasulullah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Daerahnya namanya Quba. Maka Masjid Quba sampai awak melaksanakan salat itu ya. Masjid Quba rakaatain di Quba, 2 rakaat di Quba sama dengan kita melaksanakan 1 kali umrah. Maka Quba itu sesungguhnya dia bukan daerah ya kalau awak menuju Makkah. Jadi kok sana di Quba kini Quba. Maka Quba itu sesungguhnya bukan daerah awak menuju Makkah. Oh berarti kalau taruh ke Makkah bukan, dia muter itu. Putar dulu kalau ni menuju Makkah. Karena ini jalur Quba itu sesungguhnya jalur ke arah pesisir. Ke arah Laut Merah. Turun nanti ke bawah ke negeri Yaman. Baru sampai putar naik ke atas balik sampai di Makkah Al-Mukarramah. Semua dilakoni oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa memberitahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lanjut. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Nur, tepatnya di Gua Sur. Masuk ke dalam Gua Sur itu dan beliau tinggal di situ selama 3 hari. Pertanyaan awak, kok 3 hari mana Ustaz? Keinginan Rasulullah. Ya, keinginan Rasulullah. Kenapa? Karena orang kafir tidak sehari tak situ dah. Tidak perlu sejam dah. Ada ulama mengatakan mereka berada di situ selama 2 hari 2 malam. Orang kafir bu, 2 hari 2 malam duduk nongkrong di muka Gua Sur. Sampai khawatir gemetar Abu Bakar Siddiq. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Ada cerita kalau kita dulu di MDA nak digambarkan Gua Sur itu waktu Rasulullah masuk, tiba laba-laba, tutup dia laba-laba. Ada sebelahnya buruang, batalua buruang. Kan riwayatnya kata para ahli sejarah tidak ditemukan. Ada orang yang bertanggung jawab mengatakan iko bana dari Rasulullah ceritanya. Ini benar dari Abu Bakar Siddiq ceritanya. Tidak ada orang yang berani pak mengatakan iko Rasulullah yang mengatakan. Tidak ada. Sehingga ceritanya cerita begitu dibuat-buat. Sampai ke telinga awak. Taruh labu ada atau tidak adanya laba-laba. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan berkehendak. Jadi kata Allah maka jadilah. Berdiri pun orang kafir di depan Gua Sur, tidak ada keinginan hati mereka masuk kata Allah, yang tidak ada masuk. Kenapa demikian? Karena yang memiliki hati dan yang membolak-balikkannya itu bukan dukun. Yang membolak-balikkan hati manusia bukan dukun yang berkata, dukun yang berbicara. Bukan, yang membolak-balikkan hati manusia itu dia Allah. Doa kita, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik.
Tetapkan hati hamba ini ya Allah di dalam agama Engkau dan dalam ketaatan kami kepada Engkau. Kasih awak berdoa tu ke Allah kan, bukan ke manusia kan. Karena yang membolak-balikkan hati manusia bukan manusia. Yang membolak-balikkan hati manusia Allah. Pacik senjata bana mereka, pakai pedang mereka, pakai tameng mereka, sangar mereka. Tapi waktu mencigok-cigok masuk Gua Thur, Allah katakan jangan masuk, tidak masuk mereka. Subhanallah. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Kalaulah 3 hari 3 malam orang kapia di muka menjago Pak, kita sampaikan sekarang ini sempurna kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempurna keimanan Rasulullah akan takdir Allah, sempurna tawakal Rasulullah, sempurna ikhtiar Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Sado tawakal samprono, ikhtiar samprono, iman jo takdir samprono, kesabaran sempurna. 3 hari 3 malam orang menjago tu, menjago go sempurna iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak punya iman bu, tak yakin je takdir Allah. Pada ini perjalanan sudah Allah atur ini. Keluar langsung, ayolah, kau ambuah, tangkuklah kami, baliklah kami. Seperti itu. Tapi Rasulullah yakin, ini putusan Allah, Allah yang akan jaga kita, Allah bersama kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya atas kuasa Allah orang-orang kafir macam lihat tak mungkin mereka risiko. Kalaupun mereka risiko mereka akan mati. Dah 3 hari 3 malam tak minum, tak makan, kedinginan, balik mereka kembali ke Makkah. Rasulullah lanjutkan perjalanan menuju pesisir, kemudian menuju Madinah Al-Munawwarah. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berikhtiar dalam hijrah itu meminta amanah, memberikan amanah kepada beberapa orang sahabat beliau mulia. Jadi bukan hanya Rasulullah, awak pun makhluk sosial Pak, ibu makhluk sosial. Awak tidak bisa hidup seorang. Serah daden lah. Bisa seperti itu. Kita ini makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun sesungguhnya Rasulullah tak butuh, bisa sesungguhnya, tapi Rasulullah mau contohkan kepada kita. Kita kalau mau bau sao, nio berhasil, butuh bantuan orang. Jangan lupa. Dan orang lain butuh dengan bantuan kita. Orang yang suka membantu, Allah tinggikan kemuliaannya, Allah tinggikan derajatnya. 1. Rasul minta Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi beliau. Karena Rasulullah melihat Ali ini dari sisi postur tubuh mirip dengan Rasulullah, dari sisi wajah mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dijalankan amanah ini dengan baik oleh Ali. 2. Ada namanya Abdullah bin Abi Bakar Siddiq. Abdullah bin Abi Bakar, putra dari Abu Bakar. Putra dari Abu Bakar Siddiq, Abdullah ini ditugasi untuk memata-matai, menjadi intel pergerakan orang-orang Mekah, Quraisy ini. Nampak tak? Abdullah masih remaja Pak, masih ketek Abdullah, masih remaja, masih kecil. Calik-calik. Sambil main, sambil putar-putar jalan-jalan dilihat oleh. Jadi orang tak curiga. Padahal Abdullah tahu itu amanah Rasulullah kepada beliau untuk memata-matai gerak-gerik. Nanti kalau hadapi informasi, sampaikan kepada Umar bin Khattab, sampaikan kepada Uthman, sampaikan kepada Ali, sampaikan kepada yang lain. Kalau bisa sampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 2 nih Bu, namanya Abdullah bin Abi Bakar Siddiq, putra dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang menyatakan Abdullah ini ibunya kafir nih. Jadi waktu Abu Bakar masuk Islam, ibunya tak mau masuk Islam. Abdullah memilih masuk Islam. Kecil, ikut ayahnya. Yang ketiga, Rasulullah memberikan amanah kepada Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma itu? Asma itu putri Abi Bakar Siddiq. Ya. Kakak uni dari Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Asma.
Kalau ada ibu-ibu namanya Asma, maka sesungguhnya apa ibu atau amma ibu mendambakan anak saya Asma layaknya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu. Bagaimana Asma itu? Tangguh, perkasa, penyabar, seorang mujahidah. Itu Asma. Asma tugasnya adalah menghantarkan makanan dan minuman untuk Rasulullah dan ayahnya. Hebatnya lagi Bu, orang kafir tidak mengetahui gerak-gerik Asma. Kenapa? Karena Asma ketika itu dalam hamil tua 8 bulan. Beliau sedang hamil balik 8 bulan. Dan orang kafir tidak menduga dalam pakaian longgarnya Asma ada makanan yang siap dihantarkan oleh Asma untuk Rasulullah kekasih Allah dan untuk ayah beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahan selama 3 hari 3 malam di Gua Thur. Siapa yang mengantarkan? Asma. Jadi kalaupun Asma berjalan Bu, orang Makkah remeh sih. Anggap sepele saja. Kenapa? Karena Asma hamil. Besoklah kalau pergi haji umrah sekali lagi, coba lihat jalan itu. Jalan itu yang ditempuh oleh Asma berjalan kaki. Hamil tua 8 bulan. Kalau orang gini, sasa ango jalan lapang kantin seputar, sasa ango. Asma dijalaninya itu dengan suasana terik panas matahari, tanpa khawatir, tanpa takut. Dikejar, diburu, ditangkap oleh Abu Jahal. Bukan karena takut matahari, tanpa takut keguguran ini. Tapi ini kan perintah Allah, perintah Rasulullah, dijalankan oleh Asma. Itu Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha, seorang mujahidah tangguh. Kemudian yang keempat, Rasulullah memberikan amanah kepada seorang pengembala kambing Quraisy namanya Amir bin Fuhairah. Ada strategi Rasulullah Bu. Rasulullah keluar dari rumah Abu Bakar itu membuka sendal beliau alas kaki. Tidak pakai trompa Bu. Tidak pakai trompa, tidak pakai sendal. Abu Bakar dan Rasul SAW. Dan Rasulullah berjalan dengan menginjit-injit, pakai ibu jari kaki. Cubukan nanti di luar tu habis awak pakai ibu jari kaki sampai ke rumah. Tidak bersyukur juga sebagai seorang Muslim. Begitu Rasulullah SAW memperjuangkan Islam ini. Cubukan menginjit-injit. Gunanya apa? Agar orang-orang Mekah tidak menebak-nebak ini telapak kaki. Yang ada itu cuman seperti kakinya kambing. Ya, karena ibu jari saja, ibu jari. Ini padang pasir loh Bu, bukan batu, bukan tanah, babakeh. Tinggal bekasnya ini. Maka untuk menghapus jejak kaki ini Rasulullah amanahkan kepada seseorang bernama Amir bin Fuhairah. Orang Mekah tahu Amir bin Fuhairah seorang pengembala ternak kambing, domba. Di mana? Di Makkah bahagian selatan. Jadi kalau arah selatan Makkah, iko yang menjadi juru kunci kambing, pengembala kambing namanya Amir bin Fuhairah. Di samping orang-orang Mekah lainnya. Tapi orang kan tidak tahu. Amir bin Fuhairah musia kambingnya. Padahal sesungguhnya Amir bin Fuhairah mengarahkan kambingnya supaya kambingnya melewati jalan yang baru saja ditempuh oleh Rasulullah. Rasulullah jalan datang kambing berikunya. Ini hilang jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun demikian Bu, kan wak sabit tadi di awal. Orang Quraisy itu ahli strategi perang. Tak cium jo de mereka sampai jo mereka ke depan Jabal ke depan Goa Thur di puncak Bukit Nur. Tapi kan Allah Maha berkuasa. Ikhtiar dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terakhir Rasulullah mempekerjakan Abdullah bin Uraiqid tugasnya sebagai penunjuk jalan padang pasir. Ambo pernah merasakan jalan di padang pasir selama 20 jam.
Dari daerah namanya di Sudan itu ya, Wadi Halfa menuju Khartoum pergi sekolah. Wah pakai truk pergi sekolah dari Mesir waktu itu. Ya, 24 jam. Celak kiri, celak kanan kosong. Kiri kosong. Tidak ada apa-apa. Yang ada padang pasir tandus. Kalaulah sopir gua nak ngerti jalan, tak sasik ke arah utara, sasik ke arah kiri, mati mesin, habis minyak, tak boleh tu, habis. Tapi kan dia ngerti, tahu jalan dia. Di malam hari itu, sore malam hari, ngerti dia jalan, tahu dia jalan. Begitu kira-kira Abdullah bin Uraiqid. Apapun suasananya, dia ngerti, dia tahu jalan. Jalan padang pasir, bu, padang pasir. Kanan tidak ada apa-apa, tidak ada bukit. Kiri tidak ada bukit, muka ada bukit. Yang ada putih saja. Tapi Abdullah bin Uraiqid ngerti jalan, pakar dia. Dan Rasulullah meminta dia untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberi tahu Rasulullah kemana arah menuju Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dia ikhtiar sedikit yang kamu bisa sampaikan dalam pengajian ini tentang usaha Rasul sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan beliau menuju Madinah. Keluar di Madinah, Rasulullah pun tidak keluar di jalan biasa. Tapi Rasulullah keluar dari mana, Bu? Wah, ceritakan patang tu. Dari jalur kematian yang biasa dikenal oleh orang-orang Madinah sebagai jalur kematian. Namanya Thaniyatil Wada'. Thaniyatil Wada', jalur kematian. Sehingga sebelum Rasulullah memasuki jalur itu, di otak orang-orang Madinah sebelumnya, mereka membayangkan itu jalur kematian. Ada khurafat-khurafat, ada keyakinan-keyakinan seperti jangan ke situ ada hantu, ada macam-macam, kau biko dibunuh awak, dirampok awak. Tapi Rasulullah melewati itu. Masuk kota Madinah. Keluar dari Thaniyatil Wada', orang Madinah dengan haru biru, dengan tumpah ruah hati mereka ini semuanya, dengan sukaria, meneteskan air mata kebanggaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyambut Rasulullah dengan gegap gempita. Tala'al badru alaina. Rasulullah dibayangkan sebagai bulan purnama yang akan menyinari hidup mereka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukuru alaina mada'a lillahi da'. Telah terbit bulan purnama untuk kita. Dari mana? Dari jalur kematian. Kewajiban kita untuk berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan ini. Jangan sampainya hilang percuma. Dan isi nasyid berikutnya, qasidah berikutnya sampai akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, itu dia ulasan sedikit yang saya sampaikan. Terakhir kita sampaikan kembali apa inti bahasan kita. Intinya adalah merencanakan sesuatu secara baik, alias berikhtiar dengan baik untuk tujuan yang baik, tidak menyalahi iman dengan takdir kepada Allah dan tidak menyalahi iman kita dengan tawakalnya seseorang kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmatnya untuk menjadi orang-orang yang gemar mengikuti sunnah Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.